Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Di kesempatan kali ini insyaallah saya akan menceritakan kisah singkat yang berjudul tentang Heraklius, sang kaisar Romawi. Pada suatu ketika, Abu Sufyan pernah berdialog dengan Heraklius, seorang kaisar yang berasal dari Romawi. Pada saat itu, Abu Sufyan belum memeluk agama Islam. Pada saat berdialog dengan Heraklius, pada saat itu juga Abu Sufyan sedang bersama dengan para teman-temannya. Mereka berdialog di suatu tempat yang bernama Ilya, yaitu di Yerusalem, Palestina. Melalui penerjemahnya, Heraklius menanyakan kepada Abu Sufyan mengenai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan menjawab semua pertanyaannya dengan jawaban yang sejujur-jujurnya. Kemudian Heraklius pun tahu dengan jawaban itu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang nabi. Heraklius juga bertanya mengenai beberapa ciri-ciri, yang ciri-ciri itu adalah ciri-ciri seorang nabi, yang apakah ciri-ciri itu terdapat di dalam diri Rasulullah SAW. Abu Sufyan juga menjawab bahwa ciri-ciri atau sifat itu Rasulullah SAW memilikinya. Sebelum pertemuannya dengan Abu Sufyan, Heraklius sudah dikirim surat terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW. Surat itu pun dibaca oleh Heraklius dalam pertemuannya dengan Abu Sufyan. Di dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh beberapa petinggi-petinggi Romawi. Surat itu berisi tentang ajakan masuk Islam. Setelah membacanya, para petinggi Romawi yang berada dalam pertemuan itu pun menjadi gaduh. Mereka saling bersahut-sahutan, mengeluarkan suara yang keras, sehingga Abu Sufyan dan para teman-temannya disuruh keluar dari ruangan tersebut. Konon juga dikisahkan bahwa Heraklius adalah seorang yang dapat meramal bintang. Saat ia mengunjungi kawasan Ilya, ia melihat bintang dan ia meramalkan bahwa pemimpin orang-orang yang berkhitan telah muncul. Setelah meramalkan hal tersebut, Heraklius pun berdiskusi kepada pendetanya. Ia menanyakan siapakah bangsa yang berkhitan. Pada awalnya mereka mengira bangsa tersebut adalah bangsa Yahudi, sehingga Heraklius memerintahkan untuk membunuh semua orang Yahudi yang berada di bawah wilayah kekuasaannya. Saat sedang mendiskusikan hal tersebut, datanglah utusan yang berasal dari penguasa Ghassan. Utusan itu membawa surat yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Setelah membaca surat tersebut, Heraklius pun meminta untuk utusan itu diperiksa apakah utusan itu berkhitan atau tidak. Ternyata utusan itu pun berkhitan. Utusan itu juga ditanyai mengenai orang Arab. Utusan itu juga menjawab bahwa orang-orang Arab juga berkhitan. Kemudian Heraklius berkata, penguasa Arab yang berdaulat telah muncul. Setelah itu, Heraklius mengirim surat kepada teman-temannya untuk meminta pendapat di Roma. Sembari menunggu surat jawaban dari teman-temannya, Heraklius pun pergi ke kawasan yang bernama Hims, kawasan yang berada di Syria. Kemudian surat balasan dari temannya itu pun datang bahwa temannya Heraklius juga sependapat dengan Heraklius bahwa telah muncul seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengirim surat kepada Heraklius tadi. Kemudian di kawasan Hims itu Heraklius mengadakan pertemuan di istananya. Heraklius mengundang orang-orang dan juga mengundang petinggi-petinggi Romawi. Pada hari pertemuan tersebut, saat orang-orang dan tamu-tamu sudah berkumpul di dalam ruangan, Heraklius memerintahkan untuk mengunci pintu-pintu di ruangan pertemuan tersebut. Setelah pintu-pintu sudah dikunci, kemudian Heraklius pun mendatangi tamu-tamu dan petinggi Romawi itu dan mengajak mereka semua untuk memasuki Islam.
Setelah mendengar itu, para tamu-tamu dan petinggi Romawi itu pun langsung berlari-larian hiruk-pikuk menuju pintu-pintu ruangan untuk keluar. Tapi apa boleh buat, pintu ruangan tersebut sudah dikunci tadi. Setelah melihat reaksi tamu dan para petinggi Romawi tersebut, Heraklius pun tahu bahwa rakyatnya tidak menyukai Islam dan tidak akan memasuki Islam. Kemudian Heraklius pun menghampiri mereka lagi dan berkata, sungguhnya aku mengajak kalian semua untuk memasuki Islam hanyalah untuk menguji sekokoh apa agama kalian, dan aku sudah mengetahui jawabannya. Setelah mendengar itu, para tamu dan para petinggi Romawi itu pun akhirnya sujud dan merasa lega kepada Heraklius. Hadis ini, kisah ini berasal dari hadis riwayat Bukhari nomor 7. Pada akhir ceritanya, Heraklius pun tidak jadi untuk memeluk Islam karena ia terlalu cinta terhadap kedudukannya dan takut untuk ditinggalkan warganya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.